"Kinasi, tolong ambilkan bungkusan kain hitam di depan." Kinasi menjawab dengan anggukan ringan. Segera ia beranjak menuju ruang depan. 2 menit Kinasi menghilang dari pandangan. Terdengar suaranya lantang memecah keheningan. "Kok tidak ada, Pak?" Dengan dengusan kesal, Pak Nora melangkahi Raul untuk menyusul Kinasi. Raul mencium peluang yang tidak boleh disia-siakan. Ia mengukur sisa tenaga penghabisannya untuk lari dari tempat itu. Tidak menunggu waktu lagi, ia bangkit dengan menumpu siku. Terhuyung ia melompati jendela kamar yang tidak dikunci. Tubuh tinggi besarnya sekali lagi mengempas tanah pekarangan. Sempoyongan lalu lari terpincang-pincang. Raul menyibak kegelapan menjauhi pondok Pak Nora. Ia sudah tidak peduli dengan apapun selain hidupnya. Dengan setengah berlari, Raul menahan bunyi derap langkah kakinya dalam kegelapan dan derasnya hujan. Kinasi telah terlebih dahulu sadar jika Raul telah menghilang, memekik sebuah lolongan panjang. "Ah, Pak, bulenya hilang, kejar Pak!" teriak Kinasi histeris dengan wajah merah. Pak Nora yang menyusul ke kamar setelah mendengar teriakan, kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya tertular merah, menyiratkan arti sebuah kemurkaan. Diraihnya parang yang tergantung pada dinding kamar dengan kasar. Di luar, gelegar guntur dan kilat petir saling bersautan. "Tunggu di sini, jangan sampai keluar rumah. Lanjutkan semua persiapan. Malam ini semua harus tuntas," kata Pak Nora lantang pada anaknya. Kinasi mengangguk singkat, lalu menatap punggung ayahnya tajam. Derasnya hujan dan pekatnya gelap makin mengepung villa Komentik. Dari balik gelap yang acak, siluet tinggi besar terlihat berjalan cepat, menunduk dengan sibuk menyibak semak dan pepohonan. Berjalan dalam jalur tanah basah yang gelap dan licin, seperti itu tentu menyulitkan. Cahaya adalah musuhnya, insting adalah petunjuknya. Kengerian yang bertubi-tubi menyerang sejak langkah pertama melewati pintu pondok Pak Nora sangat sulit diterima akal sehatnya. Kinasi, gadis yang semula cantik, kini mengerikan. Wajahnya menjelma seperti setan. Lekuk pipi yang halus itu telah menghilang, berubah menjadi kasar dengan ratusan lubang kecil yang berwarna hitam. Raul bergidik sambil menepiskan ingatannya pada sosok Kinasi. Raul mengerjap mengusir basah dari kedua matanya. Ia mencari secerca cahaya dan harapan di kepungan gelap dan kengerian. Butuh beberapa detik untuk memulihkan kekuatan. Dingin masih menusuk tulang. Tangannya mencengkram tepi lingkar pohon randu terbesar sambil menjelajahkan pandangan. Ia mencari arah menuju warung Purwasi, sang Linui. Ia pasti dapat menolongku. Batin Raul memekik karena panik. Rasa sakit mulai menjalar dari bagian bawah tubuhnya. Raul mengendap-endap sempoyongan dengan menggigil. Meskipun indera penglihatannya tidak memindai sosok Pak Nora, ia harus tetap siaga. 30 langkah dari tempat pertama Raul bersembunyi, ia mulai dapat berpikir lebih tenang. Pada rimbunan daun teh-tehan, ia menundukkan pantatnya dengan gemeteran. Saat sedang berusaha memulihkan tenaga, sayup ia mendengar derap langkah kaki. Meski sulit, ia berusaha menajamkan konsentrasi. Benar, itu adalah suara derap puluhan pasang kaki yang sumber suara itu menuju ke arahnya. Makin paniklah Raul. Ia ketakutan bukan kepala. Untuk lari tunggang langgang jelas ia tidak mampu. Ia hanya mengandalkan adrenalin dan ampas tenaga. Suara derap kaki itu makin mendekat cepat. Raul memperkirakan jaraknya hanya beberapa depas saja. Alih-alih berlari,
Justru ia makin penasaran dengan sosok mereka. Diintipnya dari celah daun-daun rimbun dengan berdebar, Raul terperangah. Dari jarak yang dekat itu, ia dapat dengan jelas melihat sosok mereka. Separuh dari wajah mereka pucat dengan baju penuh bercak merah. Separuh lainnya tidak tampak pucat karena memang tidak berkepala. Raul beranjak berlari menerjang hujan dengan tergesa-gesa. Ia meringis, merintih, dan menangis sejadi-jadinya. Terhempas terantuk batu, lalu bangkit lagi, begitu seterusnya. Kawanan hantu prajurit itu bergeming, tidak berbuat apa-apa. Mereka seolah memiliki rencana terhadap Raul. Sayangnya, rencana itu tidak dapat diutarakan pada calon korbannya yang sedang terseok-seok ketakutan. Suara ombak, angin, dan hujan tidak juga berhenti merusak malam Raul. Kini telah tiba pada tujuannya, warung Purwasi. Dok, 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 tolong! Raul menggedor pintu warung yang telah temaram itu dengan was-was. Tidak ada jawaban. Raul menggerutu dan menahan perih yang mendera sekujur tubuhnya. Dok, dok, dok. Raul mengulang tindakannya. Kali ini gedorannya makin mengeras. Begitu gagang pintu memutar, Raul merangsek masuk dari celah pintu yang baru terbuka separuh. Purwasi terkaget-kaget mendapati kondisi Raul yang seperti itu. Tolong saya, Bu, kata Raul dengan tempo suara cepat. Ada jeda singkat antara ucapan Raul dengan sautan Purwasi. Kamu kenapa? Tanya Purwasi melongo, seraya menutup kembali pintu rapat-rapat. Air muka Purwasi lantas berubah tegang. Apa, kamu baru melihat setan? Bukan hanya setan, Pak Nora akan membunuh saya, jawab Raul dengan gagap tersedak. Purwasi tidak tinggal diam. Diseretnya kursi dengan sandaran ke arah Raul. Duduk sini, atur nafasmu. Minum, perintah Purwasi sambil satu tangannya terjulur. Habiskan kopi hangat ini akan menenangkanmu. Tanpa berpikir, Raul menyahut gelas dari tangan Purwasi dengan gemeteran. Sebenarnya ia mengharapkan segelas air untuk mengakhiri daganya. Tapi dalam kondisi panik seperti itu, apa dirinya memiliki pilihan? Kopi hangat itu ditenggak tanpa sisa. Ia menggigil dengan meneguk lutut. Purwasi sadar, tamunya dalam kepanikan. Ia menyelimuti Raul dengan jaket lusuhnya. Kamu tenangkan dirimu. Sembunyi di sini pasti aman. Mereka tidak akan mengganggumu. Aku jamin. Di luar hujan terang mereda. Kawanan awan hitam mulai berlalu beriringan. Banyak warga karet jajar telah terlelap, mengunduh bunga tidur, detoksifikasi organ tubuh, dan ada juga yang masih betah terjaga untuk menyelesaikan urusan atau sekedar belum terderak kantuk. Malam tengah berada pada titik terlarutnya dan telah menjelma indah. Cahaya yang berpendar dari bulan tampak anggun dengan semilir angin yang bertiup sesekali, mengantarkan debur ombak yang terdengar bagai senandung kinanti. Malam yang sempurna, seharusnya sempurna, tapi tidak untuk Raul. Tidak ingin memancing perdebatan panjang yang terjadi dalam otaknya, Raul memutuskan mengorek keterangan dari Purwasi. Wanita penjaga warung itu masih duduk di kursi panjang, menghadap Raul yang masih tampak lemas. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Tanya Raul sembari tertunduk lesu. Kamu benar-benar penasaran ya? Aku akan menjelaskan padamu dengan sebuah syarat. Kamu harus bersumpah tidak akan membalas dendam pada mereka yang mencelakaimu. Apa kau berani bersumpah? Raul tercenung, ragu. Ia mengangguk dan mengedip. Aku bersumpah, Bu, tidak akan dendam.
Purwasi mencondongkan kepala dengan mengulas senyum ringan. Aku masih mengendus keraguan. Aku hanya ingin tahu, Bu. Aku bersumpah tidak akan dendam. Cepat jelaskan. Desak Raul tidak sabar. Bagus, balasnya dengan senyum mereka. Akan kututurkan dengan lengkap untuk menghilangkan rasa penasaranmu. Setiap jiwa yang penasaran akan membawa petaka bagi jiwa lainnya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Raul mengernyit. Puluhan tahun yang lalu, tempat ini adalah daerah paling angker di pesisir utara Jawa. Daerah di balik bukit itu adalah tempat pembuangan mayat anggota PKI. Makanya disebut dengan daerah Pekainan. Purwasi menghela nafas berat. Pemerintah saat itu ingin menghapus stigma angker dengan mendirikan rumah sakit. Ayahku diminta untuk menumbali tempat ini untuk tujuan keamanan. Beliau menyanggupinya. Arwah penasaran Pekainan berhasil diusirnya jauh-jauh. Hanya saja, ia membuat kesalahan fatal. Kesalahan? Tanya Raul mendesak. Ya, sangat fatal. Beliau tidak memperkirakan imbasnya. Pengusiran arwah-arwah itu membuat arwah-arwah prajurit Portugis kembali menguasai jagat gaib tempat ini. Maksudnya, hantu prajurit berseragam yang datang pada mimpi saya. Ya, hantu-hantu itu, roh yang umurnya lebih tua dari hantu Pekainan. Selepas terusirnya hantu Pekainan, mereka kembali menguasai wilayah pesisir ini sampai sekarang. Kata Purwasi sembari mengisi ulang gelas kopi Raul. Raul yang terbuai cerita Purwasi menyambutnya dengan langsung menyeruput kopi pahit itu sambil mematik api untuk membakar rokok pemberian Purwasi. Nora itu sebenarnya adalah dukun santet. 3 tahun yang lalu, ia menerima pesanan santet dari pejabat kota. Sialnya, santet itu berbalik mencelakai anaknya, Kinasi. Kamu lihat kan wujud aslinya? Kulit gosong dengan banyak lubang kecil.